Selamat datang di My Channel Endgame.Otomotif. Perbaiki yang rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaiki yang rusak. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Juga jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga satu lagi, subscribe tentunya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. Oke? Di kesempatan kali ini gua ingin berbagi lagi nih ke teman-teman semua ya. Ini mungkin sedikit tips ya. Jadi ini ada Yamaha NMAX di depan gue nih. Ini trouble-nya adalah ini penyakit langganannya NMAX, dan ini juga berlaku di Honda Beat dan Honda Vario ya. Ini penyakitnya adalah nih master rem kanan nih, sering penyakitnya adalah kalau direm nih keras. Kerasnya itu dia tak 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 tuh. Kalau ditarik nggak smooth. Kalau yang kiri nih masih normal posisinya, masih normal. Kalau ditarik tuh kan enak nih, nggak nahan. Nah, jadi kalau yang kanan ini posisinya nih, kalau kita tarik nih dia apa ya istilahnya, magel, nahan dia. Terus kalau kita tarik lagi langsung ngerem mendadak ya. Nah, kalau kita tarik nih tek tek, nah ini kan udah tarik nih, dia nggak mau nih. Kalau kita tarik lagi gua baru blek. Nah tuh ya, bisa dilihat, diperhatikan tuh. Jadi nggak smooth. Jadi kalau kita mau ngerem sedikit aja nih nggak bisa. Kita tarik rem sedikit, dia nggak langsung pakem ya kan. Tapi pas itu kita tarik sedikit lagi, blek. Pas itu terasa blek, dia langsung remnya jadi pakem banget ya. Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Udah pasti ya. Pas gitu kita butuh pengereman sedikit, dia nggak mau ngerem. Tapi pas gitu kita tarik remnya sedikit lagi, dia langsung ngunci ya. Langsung terlalu pakem. Nah, kalau teman-teman ngalamin hal seperti ini, nggak usah langsung buru-buru ganti seal master remnya ya. Pasti kalau penyakitnya kayak gini, pasti yang langsung disalahkan adalah seal master rem. Pasti disaranin ganti ya. Tapi untuk NMAX, untuk Yamaha NMAX ya, itu seal master remnya biasa dia jauh lebih awet ya, lebih bagus. Jadi nggak perlu kalian ganti nih kalau kalian mengalami kondisi atau posisi seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, caranya itu gimana? Gampang banget. Dan ini juga berlaku untuk motor Honda ya, untuk Honda Beat dan Vario. Jadi nggak langsung main ganti seal master remnya aja. Coba lakukan hal ini dulu. Dan ini juga biayanya jauh lebih murah ketimbang kalian mengganti seal master rem ya. Bisa kalian perhatiin sekali lagi ya. Ini kalau ditarik set keras, nggak smooth, kita tarik sekali lagi tuh langsung glek 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 tuh. Keras ya, berat. Jadi nggak perlu diganti. Oke, langsung aja ya, tanpa kita membuang-buang banyak waktu. Gimana caranya agar si rem ini kembali normal lagi tanpa kita ganti seal master remnya ya. Ini biar empuk lagi, biar enak lagi, biar smooth lagi kayak sebelah kiri ya. Di remnya bisa sedikit-sedikit. Oke, langsung aja kita simak oke videonya. Baik ya, ini langkah pertamanya adalah kalian nih buka tutup dari master rem ya. Kalian buka dulu. Ini menggunakan obeng kembang ya, 2 buah. Lalu kita buka. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan ya. Ini kan warnanya harusnya bening, putih ya. Ini warnanya udah kayak warna teh pekat ya, yang terlalu kebanyakan dicelup atau kelamaan dicelup. Jadi warnanya udah lebih gelap. Nah, ini bisa menjadi barometer atau bisa menjadi ukuran buat kita bahwa si minyak remnya ini kondisinya sudah tidak baik lagi. Kok bisa sih berubah warna gitu? Kok bisa sih dia jadi nggak bagus lagi? Terus kenapa harus diganti yang seperti ini? Ya, ini saya jelaskan dulu sedikit ya. Kenapa minyak rem ini bisa berubah warnanya, terus juga bisa jadi banyak keraknya dan wajib harus diganti. Yang pertama adalah seperti ini. Ini perlu teman-teman perhatikan ya. Di sini kan ada kaca untuk indikator. Ya, ini penuh. Di sini ada garisnya. Ya, ini diisi minyak rem yang masih baru, warnanya bening ya. Nah, terus ketika kampas rem ini masih baru juga, otomatis di sini juga akan di posisi penuh. Tapi ketika si kampas remnya ini tipis, otomatis ini juga akan turun atau dia berkurang. Nah, ini yang sering jadi salah paham ya antara pemilik motor dan juga bengkel. Ada beberapa bengkel juga nggak gitu paham ya.
kadang mereka melihat di kaca ini, di kaca untuk ukuran ini, bahwa si minyak remnya ini berkurang, jadi mereka tambahin. Padahal itu keliru, itu salah ya. Kenapa saya bilang salah? Jadi ketika kampas rem ini kan cakram, ketika kampas rem itu tipis, otomatis ada ruang di bawah. Nah, ini turun mengisi ruang yang di bawah. Jadi dia berkurang, bukan dia ini habis atau dia ini bocor. Bisa aja bocor, cuma kalau bocor ya harusnya kan ada rembesan atau ada tetesan. Selama si rem ini, sistem ini tidak ada rembes, tidak ada bocor, terus dia ini berkurang, kita jangan tambahkan minyak rem. Itu akan keliru. Kenapa? Nanti kalau kita tambahkan minyak rem, ketika kita ganti kampas rem, otomatis kan si pistonnya itu kan kita tekan balik, otomatis yang tadinya minyak rem yang ada di bawah akan naik ke atas. Nah, ini posisinya udah ditambahin penuh, itu akan bisa tumpah. Bahkan pernah saya ngalamin kaca ini bisa pecah ya. Kaca untuk kita melihat nih seberapa banyak minyak remnya, ini pernah saya ngalamin sampai pecah. Waktu piston kalipernya itu saya tekan ya waktu pas proses penggantian minyak rem. Jadi buat teman-teman, kalau minyak remnya ini berkurang, itu menjadikan indikasi bahwa kampas rem teman-teman itu sudah mulai tipis. Jadi nggak usah ditambah minyak remnya. Nah, terus apa hubungannya sama nih warna jadi keruh ya? Ketika kampas rem itu sudah makin menipis, ya seperti tadi saya jelaskan adalah minyak rem ini turun ke bawah, ya turun ke kaliper di bawah sini, ya mengisi ruang yang kosong. Karena kan si piston akan ngedorong kampas rem semakin tipis, otomatis piston semakin keluar, otomatis semakin banyak ruang, sehingga minyak rem yang tadi ada di atas akan turun ke bawah untuk mengisi ruang supaya tidak kosong. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita menggunakan motor ini pada saat jalan kita melakukan pengereman, ini suhunya tinggi ya teman-teman, suhunya tinggi. Otomatis minyak rem yang ada di sini sudah terkontaminasi oleh suhu yang tinggi. Nah, karena dia terkena kontaminasi suhu yang tinggi, nah jadi dia kondisinya si minyak rem ini sudah tidak bagus lagi. Artinya sudah terjadi perubahan ya, terus terjadi endapan, kerak ya. Nah, pas gitu kita ganti kampas rem, otomatis kita kan tekan lagi nih kalipernya. Nah, secara otomatis juga minyak rem yang ada di bawah ini tadi naik ke atas, balik. Nah, dia balik. Nah, akhirnya bercampur sama si minyak rem yang masih kondisinya masih bagus, masih bersih. Akhirnya jadi kotor, jadi keruh. Ditambah lagi tadi ada kerak-kerak endapan ya, karena kan suhunya tinggi di bawah itu sangat panas ya. Saat kita menggunakannya, saat kita melakukan pengereman itu otomatis suhunya juga tinggi. Itu jadi ada endapan dari minyak rem tersebut. Nah, itu naik ke atas. Nah, jadi dia yang keraknya itu, endapan dari minyak remnya itu jadi mengganjel si seal master rem. Ya, saya ulangi lagi, mengganjel si seal master rem. Sehingga apa? Seal master rem ini tidak bergerak dengan bebas. Nah, akhirnya seperti ini, tak. Nah, tuh, dia tertahan. Maka tadi saya bilang, jangan langsung diganti seal master remnya, terutama untuk Yamaha NMAX, ya, karena kekuatan dari seal master remnya ini untuk Yamaha NMAX, saya akuin lebih bagus, ya. Jadi kalian cukup caranya gimana? Kalian kuras, ya. Kalian vakum minyak remnya dari bawah, sehingga yang tadi ya, kotoran-kotoran, kerak-kerak dari endapan minyak rem tersebut ke vakum juga, kesedot juga. Baru kalian masukkan minyak rem yang baru, dan itu pasti bakal bikin empuk dan bikin lebih pakem si rem motor Yamaha NMAX kalian, ya. Kita buktiin aja ya, apakah istilahnya apa nih, teori endgame ini bener atau enggak ya. Kita akan buktikan aja teori endgame. Jadi kita vakum ya. Di sini ada nempelnya menggunakan ukuran kunci 8. Nah, ini saya menggunakan alat vakum ya. Menggunakan alat vakum angin. Kalau kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, saya menggunakan mesin ya. Kalau ini saya menggunakan angin. Kita akan vakum. Jadi tujuan dari vakum ini adalah kita akan menyedot ya
menyedot ini minyak rem yang sudah dalam kondisi tidak baik, termasuk endapan-endapannya ya. Kita akan vakum. Jadi bisa lebih bersih tanpa kita bongkar. Ini kita pasang nih. Nah, seperti ini. Lalu kita kendorkan baut nempelnya seperti ini. Lalu kita vakum. Bisa teman-teman lihat ya, warnanya tuh udah keruh ya, nih tuh udah keruh. Oke, kita vakum lagi, kita vakum sampai benar-benar bersih ya. Ini proses vakum ini menggunakan ini angin ya, angin kompresor, dan ini vakumnya sangat kenceng ya. Jadi dipastikan pasti bakal bersih. Sip, nah. Setelah kita vakum, kita tutup dulu nempelnya. Nah, sip, nggak usah terlalu kenceng. Nah, ini kan sudah kesedot ya. Nah, itu masih ada endapan. Ini kita akan bersihkan dulu ya. Kerak-kerak yang masih ada nih, tuh. Kelihatan nggak? Hitam. Nah, oh ya, teman-teman juga jangan lupa ya, sebelum kalian melakukan bongkar-bongkar minyak rem ini, lebih baik kalian alas dulu seperti ini. Kalian kasih kain. Tujuannya apa? Supaya kalau ada tumpahan dari minyak rem itu nggak kena bodi, karena minyak rem itu tajam ya, nanti bisa ngerusak cat. Apalagi kalau catnya udah cat-catan ya, bukan catan pabrik lagi, itu pasti akan ngerusak bodi. Jadi lebih baik kalian kasih pelindung bodi kalian ya, bisa dari kain bekas atau baju-baju bekas ya. Nah, ini udah kita vakum, sudah habis. Nah, ini bisa dites. Nah, nggak ada gejala gergel-gergel atau keras. Kalau seal master remnya memang sudah rusak, walaupun ini nggak ada minyak rem ya, pasti dia akan tetap klek gitu. Tapi ini udah nggak, langsung normal ya, istilahnya langsung empuk tanpa ada gejala gergel-gergel tuh. Nah, ini berarti memang kualitas si minyak remnya itu sudah tidak, kondisinya tidak baik lagi ya, sudah banyak endapan karena terkontaminasi oleh suhu tinggi dari sistem pengereman di bawah ya, di kaliper. Nah, sekarang kita akan bersihkan dulu ini tabung cadangannya, baru nanti kita akan isi minyak rem yang baru. Cukup menggunakan kain aja, teman-teman masukin seperti ini. Dan ini perlu perhatian, hati-hati ya, ini kan ada klipnya. Kalau kesenggol nanti lepas, kalau yang nggak ngerti susah masangnya. Tapi kalau yang udah pro mah pasti gampang masang ini. Oke, sekarang kita lap. Ya, tuh. Kotorannya bisa teman-teman perhatikan. Nih, tuh yang udah saya bersihkan sama yang belum. Bisa terlihat ya. Ini udah saya lap, ini belum ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kotor. Ini kita akan bersihkan dulu ya. Nanti baru kita isi oli yang baru. Dan ini metode ini ada di NGM ya. Jadi kalau kalian mau melakukan perawatan rem, bisa datang aja langsung ke NGM. Karena di sini banyak istilahnya ada servis-servis yang di bengkel lain nggak ada. Seperti perawatan rem ini termasuk ada di NGM ya, nggak di semua bengkel ada. Jadi kadang-kadang kalau kalian ke bengkel bingung bengkelnya, karena mereka memang nggak ada servis seperti ini. Nah, ini udah bersih ya. Tuh, bisa diperhatikan ya, udah bening. Lalu sekarang kita akan isi minyak rem yang baru. Dan ini kalau kita menggunakan alat vakum, kita nggak perlu lagi ngeblending atau ngocok-ngocok seperti ini ya. Ini kita nggak perlu lagi makan waktu lama. Kalau udah vakum itu ya deh, vakum aja langsung kencang dia. Oke?
Oke, sekarang nih saya menggunakan minyak rem jumbo ya. Ini kita isi dulu. Bang, yakin bersih dari selang-selangnya? Yakin, karena ini kan kita udah isi penuh. Nanti kita vakum lagi ya. Jadi minyak rem yang baru ini untuk nyuci selang dan aliran dari minyak rem dari dari saluran rem ini dari bagian atas ke bawah. Nah, setelah ini kita isi, kita vakum lagi di bawah. Oke, ini kita buka ya, seperti ini. Terus kita vakum lagi. Nah, ini dilihat dia turun. Yang di atas turun kan? Lalu kita isi lagi. Penuhin lagi. Nanti sampai udah keluar di bawah, itu kita buang dulu ya. Kan namanya juga nguras. Supaya minyak rem yang baru itu membilas minyak rem yang lama. Nah, itu udah keluar ya. Udah perhatiin. Nah, ini kan udah bening ya, udah bersih. Tuh, merahnya udah sama yang di botol tadi ya. Udah, nih bisa perhatiin. Ini sebelum masih kotor nih, yang bawaan motornya. Nah, ini yang baru tuh, udah bening. Berarti artinya nih udah mengindikasikan ini sudah terganti semua, udah bersih, udah keganti semua dari atas. Nah, sekarang tinggal kita tutup. Kita kencengin gini nih. Oke. Nah, ini saat teman-teman perhatikan, ini kita nggak pakai ngeblending lagi, ini udah langsung kenceng remnya, tuh ya. Dan ini udah nggak ada gejala gergel. Tuh, lihat ya, perhatikan ya, tangan saya nggak ada nyangkut sama sekali. Tuh, udah enak remnya. Ini bakal bikin NMAX teman-teman ini jadi lebih pakem. Kalian perlu tarik dikit aja nih, udah pasti langsung pakem banget remnya. Dengan cara seperti ini, jadi cuma dikuras. Dan di Endgame ada servis kuras minyak rem dan servis kaliper rem ya. Kalau misalkan kaliper kalian macet, diputar berat, dimundurin berat, bawa aja ke Endgame. Kita siap karena kita ada jasa servis kaliper rem atau perawatan rem ya. Nah, nih bisa teman-teman perhatiin lagi ya. Tuh, udah empuk banget, udah berempuk, nggak ada sama sekali keras dan nggak ada sama sekali gejala gergel atau klek gitu, udah nggak ada. Kalau tadi kan klek gitu, ini udah nggak ada, smooth banget. Dan ini kalau dipakai pasti lebih enak banget karena kita udah sering banget nanganin kayak gini. Nah, ini semoga tips dari saya nih dari Endgame Otomotif bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman ngalamin permasalahan seperti yang tadi saya jelaskan, semoga ini bisa ngebantu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kerjakan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Terus saya kan nggak punya alat vakumnya, nggak usah khawatir ya. Kalian beli aja suntikan di apotek, terus kalian kasih selang, kalian vakum pakai suntikan. Mungkin ini bisa saya kasih contoh, kita juga punya di Endgame seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita nggak pakai vakum, kita pakai ini, pakai suntikan, dikasih selang. Kan murah suntikannya, modalnya nggak mahal, cuma 25.000 30.000 lah itu. Jadi kalian bisa ke apotek beli, terus kalian beli selang di material. Kalau kalian nggak punya alat vakum ya, pasti berhasil dan pasti bakal bikin empuk rem kalian. Oke, gitu aja demikian ya tips dari NGM Otomotif. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa dukungannya, klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa klik subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam otomotif.